God is calling us to a higher purpose, a greater mission, a significant life. How will we respond? Will we wait? Will we hesitate? Will we step up to the challenge? The time is now. We must act. We must connect with God and be ready to make disciples. The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field. The next person is us. We have the power to make a difference. We have the ability to impact someone's life. Will we answer the call? Will we be the one who make a change? Nah, hari ini saya masih bicara tentang discipleship, dan saya berharap dari awal bulan ini kita rindu dan tergerak, dan bukan hanya rindu tergerak, tapi sungguh-sungguh mau menjadi muridnya Yesus. Dan hari ini kita juga menyadari bahwa pada saat kita terima Tuhan, kita menerima keselamatan, kita harus ada proses selanjutnya, yaitu pemuridan, making discipleship, dan menjadi murid. Nah, lalu juga setelah kita menjadi murid, kita belajar dan growing, dan kita akhirnya juga bukan hanya kita dimuridkan secara personal, tapi juga kita memuridkan orang lain. Nah, siklus ini hampir sama dengan yang namanya IFGF punya journey, yaitu discipleship journey, dan kita sudah melewati yang namanya camp, lalu people join the church, dia bisa grow di dalamnya, dan setelah menjadi grow, dia melayani, dan melayani dia juga akhirnya juga menjadi pemimpin, dan juga mengajar orang lain agar orang lain juga menerima salvation atau keselamatan tersebut. Nah, tujuannya agar kingdom of God mengalami expansion, dan orang-orang dan jiwa-jiwa yang bermasalah dengan heaven is less. Nah, kita lakukan bagian kita, teman-teman, menjadi disciple. Juga kita melakukan bagian kita, memuridkan orang lain, dan saya mau katakan juga iblis pun juga melakukan bagiannya juga, yaitu mencuri, menghancurkan, dan membinasakan, mencuri, membunuh, dan membinasakan, sehingga apa yang Tuhan taruh, desain yang Tuhan taruh, atau hal-hal yang Tuhan taruh menjadi muridnya dia, iblis mau gagalkan. Dan saya mau ajak hari-hari ini, teman-teman, agar jangan sampai kita putus dalam proses ini, oke? Dalam proses discipleship ini, jangan sampai kita terkalahkan atau gagal karena rencananya iblis buat kita, oke? Nah, hari ini kita mau lihat satu karakter di Perjanjian Baru yang kisah hidupnya kita bisa pelajari. Hari ini ada satu karakter di Perjanjian Baru yang kita bisa lihat, yang terjadi pada saat discipleship, atau pada saat kita gugur di tengah jalan, gugur di tengah journey proses discipleship ini. Seseorang yang berada di posisi yang sangat dekat dengan Yesus, seseorang yang dalam lingkaran kecil murid-murid Yesus, dan dia menikmati kesempatan atau privilege, dan juga untuk berpartisipasi dalam ministrinya bersama Yesus, akan tetapi dia gagal untuk setia sampai akhir. Tidak lain siapa, teman-teman? Siapa? Judas Iskariot. Oke, mari kita baca ya, di Yohanes 6 ayat 67 sampai 71. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal.
dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antara kamu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah siapa? Yudas, anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara 12 murid itu. Oke, jadi kita menyadari bahwa Yudas Iskariot adalah bukan orang yang asing lagi di lingkungan murid-muridnya Yesus, dan dia bisa terdiri dari 12 leaders atau 12 murid Yesus, dan dia juga melakukan hal-hal yang besar, saya yakin. Nah, akan tetapi di tengah dari awalnya dia memang didestin bakal betray Jesus. Nah, saya mau ajak teman-teman, ada beberapa hal yang kita bisa renungkan, ada beberapa hal yang kita bisa pelajari baik-baik. Jangan sampai kita tersandung pada hal yang sama yang Judas alami, oke? Karena kita semua mau reach the finish line, teman-teman. Semua mau reach the finish line, dan mau reach the finish line tetap setia dan tetap berbuah, betul? Nah, ada 4 poin, hanya 4 poin yang kita akan bicarakan hari ini. Ada 4 hal yang kita bisa belajar dari hidupnya Judas yang kita bisa avoid, tuh, sehingga ini pun tidak terjadi dalam diri Anda dan saya. Yang pertama, judulnya ya. Ini saya pilih judul, saya mau cari judulnya, saya kurang pas gitu ya. Selama ini akhirnya saya baru tadi pagi saya melihat ada satu statement dekat tetapi jauh, oke? Dekat tetapi jauh. Tidak lain yaitu cerita hidup Judas. Nah, yang pertama, Judas refused to change. Betul? Judas refused to change. Sadarkah teman-teman kalau Judas dia berada, tadi saya katakan, berada di dekat ministrinya Yesus. Dia berjalan setiap hari bersama Yesus. Dia melihat miracles yang Yesus perbuat. Dia melihat orang-orang yang disembuhkan, orang-orang buta, orang-orang kusta, orang-orang lumpuh, dan juga orang-orang turun dari atap rumah, dan juga dia melihat Lazarus yang sudah mati, dia bisa bangkit. Nah, akan tetapi tidak merubah hidup Judas. Saat Yesus memilih murid-muridnya, tadi kita lihat bahwa di Yohanes 6 ayat 70, saya 70 bukan? Bukan. Saat Yesus memilih muridnya tadi yang kita baca, Yesus pilih mereka ber-12, tapi satu dari kalian adalah the evil one. Nah, Judas mulai sebagai sesuatu yang jahat, lalu berjalan bersama Yesus selama 3 tahun lebih, dan ironisnya berakhir sebagai yang jahat pula. Dia mulai sama seperti pada saat dia berakhir. Okay? Dia mulai sama seperti pada saat dia berakhir. Dia tidak cukup hanya kenal Yesus dan walk dengan Jesus, teman-teman. Saya yakin kalau manusia juga ada free will ya, teman-teman. Okay? Saya yakin kalau Judas, walaupun dia punya agenda tersendiri dari awal, dipilih masuk dalam itu, dalam lingkaran Yesus, saya yakin dia bisa juga bertobat di dalamnya. Saya juga yakin dia bisa memilih jalan yang berbeda pada saat dia masuk dalam lingkaran tersebut. Dan saya mau ingatkan bahwa kita nggak cukup hanya kenal Yesus dan walk dengan Yesus, tapi sampai dia rubahkan hidup kita. Nggak cukup kita cuma hanya berjalan, mengerti tentang dia, tapi hidup kita tidak dirubahkan. Nah, teman-teman,
Christianity tidak lain adalah tentang kamu menjadi yang lebih baik. Betul? Halo? Christianity tidak lain adalah sesuatu kamu menjadi yang lebih baik. Kalau saya mau lihat hidup saya pribadi, dari awal saya bertobat, dari awal saya mengenal, dari awal saya belajar, dari awal saya mau mencari hati Yesus, saya yakin ada hal yang diubahkan menjadi lebih baik. Bagaimana dengan Anda? Oke, apakah Anda menjadi lebih baik daripada sebelumnya? Ya, langsung. Oke. Nah, dan juga bukan hanya menjadi lebih baik, apakah kamu menjadi lebih bebas dari sebelumnya? Apa yang sebelumnya mungkin terikat dengan ikatan-ikatan, dan sekarang menjadi lebih bebas, itu menjadi lebih free, lebih bebas bergerak. Dan juga yang pertama juga, apakah kita menjadi lebih mirip seperti Yesus? Tuh. Nah, lebih mirip seperti Dia, karena pada saat kita berada di dalam Dia, kita bilang apa? Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Pada saat kita ada di dalam Yesus, dalam Kristus, kita adalah ciptaan yang baru. Bukan hanya sesuatu yang difix atau sesuatu yang dibetulin, tetapi menjadi ciptaan yang baru. Oke, itu yang pertama yang kita avoid. Jangan sampai kita refuse to change. Halo teman-teman, ada yang kasihkan. Oke, jangan sampai kita refuse to change. Yang kedua, Yudas tahu, tapi dia tidak kenal Yesus. Oke, dia tahu Yesus, tetapi dia tidak kenal Dia. Di Last Supper, di meja makan, katakan apa tadi? Kalau kita bisa lihat di depan. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, bisa baca di depan? Saya nggak tahu. Saya mau coba fit semua dalam satu PowerPoint biar kelihatan semua. Ketika mereka sedang makan, ia berkata, aku berkata kepadamu, sungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya. Seorang demi seorang mendengar kata Yesus bahwa salah satu dari kamu akan mengkhianati aku. Dibilangnya apa teman-teman? Bilangnya apa? Bukan aku, ya Tuhan. Is it me, Lord? Ia menjawab, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini. Dia yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya dia tidak dilahirkan. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, apa? Bukan aku ya Rabi. Kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakannya. Nah, di Last Supper, di meja makan dikatakan bahwa seseorang akan mengkhianati. Seseorang demi seorang mulai mengatakan apa? Is it me, Lord? Apakah itu aku? Apakah itu aku? Tapi pada saat di giliran Yudas, ada jawaban yang berbeda, betul teman-teman? Jawaban berbedanya apa? Dia punya responsnya sedikit berbeda. Sedikit sebenarnya jauh berbeda. Apa yang dia jawab? Is it me, Rabbi? Rabbi, kalau Anda lihat di Yohanes 1, artinya apa? Artinya apa? Rabbi? Guru, betul. Adalah teacher. Adalah seseorang guru, bukan the Lord or Tuhan. Apa bedanya guru dan the Lord? Halo? Apa bedanya the Lord and Rabbi? The Lord adalah seseorang yang berkuasa dan bertahta
di atas universe. Seseorang yang berkuasa dan bertahta di atas hidupnya. Dan seorang yang bertahta dan berkuasa di atas hidup saya dan Anda. Nah, Yudas tahu bahwa Yesus adalah Rabbi. Tapi dia tidak menerima dia. Dia tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke? Kita bisa banyak tahu tentang dirinya dan tidak tahu tentangnya dirinya yang sesungguhnya. Betul teman-teman? Kadang-kadang kita merasa bahwa kita banyak belajar dari Tuhan, tapi kita nggak merasa bahwa Dia bertahta dalam hidup kita dan Dia berkuasa dalam hidup kita. Dia berhak melakukan apa yang terjadi dalam hidup kita, betul? Dan yang satu hal yang kita kagumi juga, kita bisa melihat betapa baiknya Yesus, betul? Yesus tahu bahwa Yudas akan hianati dia. Tuhan, Yesus tahu bahwa Yudas akan hianati dia. Tapi apa yang amazing dengan Yesus? Dia nggak expose dan tidak mempermalukan dia di depan murid-muridnya, betul? Lalu sebenarnya kalau seandainya Tuhan sudah tahu dari awal kalau Dia cerita ke orang-orang di dalam lingkungannya tersebut, bisa jadi pertanyaan ini nggak ada, betul? Karena semua muridnya tidak tahu bahwa Yudas adalah the culprit, betul? Dan amazing, betul nggak teman-teman? Bagaimana Yesus keep the information pada dirinya sendiri. Oke? Nah, the point nomor 2 yang kita bisa ingat bahwa Yesus tahu Yudas tahu Yesus, akan tetapi dia tidak kenal dia. Semua orang kita tahu kalau sebut siapa? Semua mungkin kenal, tahu namanya Grace yang hari ini bawa family sini. Okay? Tapi tidak semua orang kenal Grace, betul? Dan penting untuk kita mencari tahu, bagaimana dia kesenangannya, bagaimana apa yang membuat pleasing dia, dan juga dengan Tuhan kita lebih terlebih. Dia adalah yang berkuasa dan bertahta di atas hidup Anda dan saya. Dan itu pasti akan membuat perubahan. Dan kita nggak akan pernah mau stop following His lead sebagai kita punya Lord and Savior, bukan hanya sebagai Rabbi. Poin kedua. Poin yang ketiga. Cuma 4 poin hari ini. Poin yang ketiga. Nah, saya tadi sebenarnya tulisnya His timing is incorrect. Tapi sebenarnya Tuhan tahu persis the timing is the best pada saat itu. Tapi saya mau bilang bahwa Judas punya motif is incorrect. Oke? Kita lihat kalau banyak saya pernah baca dari dulu waktu kecil bahwa apa yang Judas lakukan salah adalah dia motivasinya apa? Saya selalu berpikir adalah hanya uang, betul? Karena dia exchange 30 keping perak untuk mengkhianati Tuhan, betul? Nah, saya sempat baca beberapa Bible scholars, ahli yang membahas Alkitab yang study tentang Judas punya pengkhianatan ini. Nah, bahwa Judas itu nggak sangka kalau Yesus di ujung-ujungnya akan dihukum salib, yang menurut saya malah masuk akal. Nah, tapi yang Judas pikirkan adalah kalau dia hianati Yesus. Saat itu Yesus berada di bawah pemerintahan kerajaan Roma, betul. Dan dia berpikir bahwa kalau dia hianati Yesus dan Yesus ditangkap, maka akan ada revolution. Betul? Ada revolution dari semua bangsa Yahudi sehingga untuk menentang kerajaan Romawi, sehingga kerajaan Yahudi bukan hanya bisa establish, akan
akan tetapi tidak berhasil ya teman-teman ya. Yang Yudas pikir kalau dia hianati Yesus akan ada movement atau akan ada revolution seperti kita lihat di tahun 98 itu di Indonesia, Jakarta akan terjadi ada revolution yang besar-besaran, dan itu yang dipikirkan oleh Yudas menurut Bible scholars ya. Dan rupanya tidak seperti apa yang terjadi. Nah, kadang-kadang kita pikir seperti Yudas juga, benar teman-teman. Kita mau lakukan sesuatu untuk apa? Ada agenda pribadi, ada tujuan sendiri, entah untuk kemaksyuran atau untuk memperkaya diri atau untuk bisa jalan-jalan with someone else and someone else expense, gitu, teman-teman. Tetapi his motive is incorrect. Dan saya mau ajak teman-teman, pada saat kita follow Jesus, menjadi disciple-nya, pada saat kita mungkin menjadi orang-orang yang terkenal, okay? Apakah kita punya motivasi? Is it correct or incorrect? Yang terakhir, bahwa walaupun Judas tidak finish dia punya assignment, tapi there's always someone yang bisa gantiin tugasnya, betul? Kalau kita tidak selesaikan tugas kita, orang lain yang akan lakukan. Saya ulangi, kalau kita tidak selesaikan tugas kita, Tuhan bisa pakai orang lain untuk replace our position. Nah, saat Judas hianati Yesus dan lihat Yesus ditangkap dan melihat dia akan dijatuhi hukuman mati, Alkitab mencatat apa? Dia membuat Yudas akhirnya menyesal, betul? Dan dia mau melempar kembali 30 keping perak tersebut di lantai of the temple atau bait suci, tetapi sudah tidak bisa turning back. Dan sesuatu yang buat dia exchange hubungannya dengan Yesus. Dengan 30 keping perak tersebut, dia exchange, dia punya relationship dengan Yesus. Yang saya mau akan pikirkan dan renungkan, perhatikan hal yang baik, perhatikan baik-baik adalah apakah ada hal-hal yang membuat kita bersedia in exchange untuk hubungan Anda dengan Yesus? Apakah ada hal-hal yang kita bersedia untuk exchange antara hubunganmu dengan Yesus? Entah could be kita punya financial, sehingga kita bisa rela berkorban, gak usah follow Jesus lagi karena kita lebih mau follow financial. Atau kita mungkin yang belum married, mungkin Anda mau exchange you punya purity, kita punya holiness, kita punya kekudusan dengan give up all that purity, sacrifice itu semua, dan sacrifice hubunganmu dengan Jesus. Mungkin juga apakah Anda lebih memilih your time spent on something yang insignificant atau even useless in exchange hubunganmu dengan dia? Nah, pikirkan baik-baik teman-teman. Lalu Bible mencatat kemudian dia keluar dan dia menggantung dirinya. Itu siapa? Diri siapa? Judas. Nah, di 1 Kisah Para Rasul mencatat demikian, bahwa setelah kejadian tersebut para rasul berkumpul, betul? Dan apa yang terjadi teman-teman? Mereka berdua dan keluar ada 2 nama untuk menggantikan Judas, yaitu siapa? Barsabas dan Matias. Lalu Bible mencatat
bahwa untuk memilih rasul pengganti Yudas, akhirnya terpilih siapa? Matias. Mari kita bayangkan teman-teman, mari kita bayangkan di kitab Wahyu mencatat bahwa di Yerusalem yang baru, tahu Yerusalem yang baru tahu? Di mana a happy ending of the Bible story. Dikatakan bahwa tribulation sudah lewat, battle of Armageddon sudah lewat, iblis sudah diikat dan pemerintah Kristus di bumi selama 1000 tahun sudah berjalan, dan bait suci yang sudah dibangun dengan peace. Tuhan buat a complete makeover surga dan bumi di Yerusalem baru. Dan di Wahyu menulis dikatakan apa? Di dalam Yerusalem yang baru tersebut, di tembok batu itu mempunyai 12 batu dasar yang atasnya tertulis ke-12 nama, ke-12 rasul, satu persatu ada nama rasul-rasul itu. Akan tetapi yang seharusnya nama Yudas ada di dalam situ harus di-scrap dan diganti dengan Matias. Mari teman-teman, saya mau ajak teman-teman untuk merenungkan, oke? Dalam journey kita, dalam discipleship journey kita, jangan sampai kita fail, jangan sampai kita stop, jangan sampai kita gagal tengah jalan, agar kita bisa melihat the journey, the plan of God at the end. Oke, selesai? Dan saya mau ajak teman-teman untuk berdoa. Oke, terima kasih Bapak buat hari ini. Terima kasih untuk di ujung series yang bernama The Next Person. Biarlah Bapak dari journey kami menjadi murid-Mu dan journey kami yang bisa kami pelajari dari kehidupan Yudas. Aku berdoa Bapak agar di dalam kami we never give up. We never want to be stagnant ya Tuhan. Kami nggak akan refuse the change. Kami nggak akan refuse yang ada perubahan. Karena kami percaya Bapak, dalam setiap opportunities, dalam setiap kesempatan yang ada di depan kami, pasti ada rahasia di depan. Kami yakin Bapak, dalam setiap struggles atau dalam setiap ups, ada yang membuat kami menjadi lebih baik. Biarlah Yesus dalam the journey kami bisa berubah, bukan hanya berubah secara munafik, tapi berubah dalam hati kami sungguh-sungguh. Dan juga Yesus ingat ajar kami selalu hari demi hari, bukan hanya kami kenal Engkau, bukan hanya kami tahu apa isi Alkitab saja, tapi kami kadang kita kenal Engkau secara personal. Bantu kami ya Tuhan. Dan kami percaya juga, we want to follow you Lord. We want to have a great motive. Motivasi kami follow Engkau ya Bapak, agar teman-teman kami juga follow the same steps, agar orang tua kami, saudara-saudara kami juga follow the same steps, juga menjadi murid-murid Engkau secara personal. Bantu kami ya Bapak, menyadari bahwa you can use anyone. Kau bisa pakai semua orang, kau bisa pakai siapapun juga. Terutama kami mau bersyukur kau masih pakai kami. Dan untuk ini kami tidak akan sia-siakan kesempatan kami. Biarlah Bapak, hidup kami menjadi hidup